Saudara, setelah Jumat lalu bertemu PDIP, hari ini jajaran Partai Amanat Nasional PAN bersilaturahmi dengan pengurus Partai Gerindra hari ini membahas kerjasama Pilpres 2024. Salah satunya adalah mengajukan nama Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Kedatangan rombongan Partai Gerindra di kantor DPP PAN Jakarta Selatan dipimpin Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Disambut langsung Sekjen PAN Edi Suparno, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan jajaran. PAN saudara membenarkan pertemuan kali ini adalah bagian dari rangkaian komunikasi yang semakin intensif jelang pemilu, termasuk mengusulkan nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas tokoh dalam bursa calon wakil presiden terbarunya. Dari hasil survei yang dilakukan tanggal 26 hingga 30 Mei dengan melibatkan 1.200 lebih responden, hasilnya Menteri BUMN Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD mengalami tren kenaikan. Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut untuk nama Sandiaga Uno dan AHY justru mengalami tren penurunan. Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan 3 nama bacawa pres yang punya elektabilitas teratas. Ini ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang memperoleh 15,5%, kemudian ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan ada nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan 13,4%. Dan setelah Jumat kemarin PAN bertemu dengan PDIP menawarkan nama Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar, hari ini giliran Partai Gerindra yang bertemu dengan PAN membahas peluang kerjasama politik di pemilu 2024. Pertanyaannya, benarkah ini nama Erick Thohir kembali disodorkan kepada Partai Gerindra sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo? Dan kita akan bahas sore hari ini bersama dengan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dari fraksi PAN DPR RI. Kemudian ada Wihadi Wianto, jubir tim pemenangan Prabowo Subianto, dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sore, Bapak-Bapak. Sore. Oke. Waalaikumsalam, Mas Eko. Saya langsung ke Mas Eko nih. Mas Eko, jadi hari ini PAN bertemu dengan Gerindra. Jadi menu utama yang ditawarkan PAN adalah nama Erick Thohir sebagai bacawa presnya Prabowo Subianto, betul? Nah, jadi gini, bahwa partai politik, dalam hal ini Partai Amanat Nasional, udah punya kedekatan panjang dengan yang namanya Pak Erick Thohir gitu ya. Ya mungkin berangkat ketum juga kenal dengan kakaknya Pak Erick, yaitu Pak Boy, sama-sama dari Lampung, lalu terjalin erat sampai kemari, dan sampai terakhir ini pun ikut kegiatan Partai PAN. Pak Erick selalu ikut acara-acara besar, termasuk hal-hal yang kecil aja, sepele di Jakarta, ikut senam dan sebagainya. Dan kalau dilihat Pak Erick selalu sekarang udah pakai gunain baju biru terus loh sekarang. Jadi benar ya tawarnya adalah Pak Erick sebagai bacawa presnya Gerindra kalau misalnya PAN mau merapat ke Gerindra? Ya, jadi bahwa yang dari kemarin aja paralel juga dari PDI Perjuangan bahkan sampai ke tadi Gerindra, ya kita jadikan bahwa Pak Erick Thohir itu menu utama untuk mendampingi calon presiden baik dari PDI Perjuangan maupun dari Gerindra. Oke, hasilnya apa Pak Wihadi? Diterimakan nama Erick Thohir sebagai bacawa pres pendamping Pak Prabowo? Ya, saya kira ini tadi kan pertemuan lanjutan. Jadi apa yang diajukan oleh PAN sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu adalah Erick Thohir. Ya, kita menghargai apa yang diajukan oleh PAN, tetapi bagaimanapun juga kita juga berkoalisi dengan PKB, dan tentunya kita semua juga mesti harus bicara dengan PKB, karena bagaimanapun juga kita dengan PKB sudah mempunyai kesepakatan sebagai koalisi, dan dalam hal ini kita sama-sama juga menentukan siapa daripada cawapresnya. Jadi saya kira. Tapi masuk kriteria nggak Pak Wihadi nama Pak Erick Thohir ini? Ya, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan saat ini dengan survei-survei,
tentunya kriteria itu banyak, yang masuk kriteria banyak sekali. Ada Gus Mohaimin juga, kemudian Erick Thohir, semuanya ini kan putra-putra bangsa yang memang layak untuk sebagai cawapres, tapi kan ini semuanya tidak bisa kita langsung menentukan hal yang demikian penting ini. Jadi semuanya kita bicarakan dengan koalisi kita, dan nanti bagaimanapun juga komunikasi sudah terjalin, dan saya kira dengan komunikasi terjalin ini tidak selesai begitu saja, tapi kita selalu intens. Berarti artinya masih ada komunikasi lanjutan ya, Pak Wihadi. Kalau gitu sekarang saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebenarnya apa sih yang lagi disasar sama PAN nyodorin nama bacawa presnya Pak Erik, padahal kan ada nama ketumnya, Pak Zul? Pertama begini ya, bagaimanapun PAN adalah partai yang mungkin menurut saya ya mengedepankan asas meritokrasi dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional. Jadi meskipun PAN memiliki ketua umum, tetapi PAN sangat membuka diri bagi munculnya tokoh-tokoh non partisan untuk dinaikkan kelasnya, baik sebagai capres atau cawapres. Nah, karena PAN perolehan suaranya kurang lebih 7%, maka PAN menawarkan cawapres dalam hal ini adalah Erick Thohir. Nah, kebetulan Erick kan bukan orang partai satu sisi, tapi di sisi lain Erick juga punya keunggulan teknokratik untuk ditawarkan PAN sebagai cawapres baik kepada Pak Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Keunggulan teknokratik tentu sebagai menteri, ya. Kita tahu di antara menteri terbaik menurut publik selain Pak Prabowo ya Erick Thohir dan Sri Mulyani, ya. Selain jabatannya bertambah sebagai ketua umum PSSI. Kebetulan posisi terakhir ini yang mengatrol elektabilitas Erick Thohir ya sebagai cawapres naik cukup signifikan, kurang lebih 3-4%. Dan menurut saya ini yang kemudian menjadi dasar buat PAN untuk lebih percaya diri menawarkan Erick Thohir ya sebagai cawapres baik buat PDI Perjuangan atau Gerindra. Tapi lagi-lagi menurut saya ini menarik ya, PAN tidak menawarkan ketua umumnya, tetapi sosok yang dianggap punya keunggulan teknokratik yang kebetulan punya hubungan baik dengan Pak Zulkifli Hasan secara personal. Nah, oleh karena itu saya juga mau nanya nih, Mas Eko, kenapa sih PAN ini harus ke PDIP, sekarang ke Gerindra nawarin bacawa presnya Pak Erik? Apa kemarin ini ditolak secara langsung di mentah-mentah? Tidak mau PDIP bacawa presnya adalah Pak Erik? Kan gini, berpolitik itu cair, itu satu. Yang kedua, saya melihatnya bahwa kemarin oleh PDI Perjuangan kita diundang gitu ya, bukan diundang silaturahmi lalu prosesnya adalah bekerja sama. Nah, dalam bekerja sama itu kan ada proses-proses, baru pertemuan pertama, mungkin ada pertemuan kedua dan ketiga. Nah, ini yang menariknya lagi berkaitan dengan Pak Jul, kenapa tidak menjadi bagian dari cawapres dan sebagainya. Justru sekarang ini lebih menarik lagi. Pengurus-pengurus dari daerah tingkat wilayah, DPW, DPC, ranting dan sebagainya sangat setuju bila Pak Zulkifli Hasan disandingkan dengan Pak Erlangga, gitu ya. Karena ada giroh di sana. Ada giroh. Kenapa? Iya, poros baru dong itu kalau misalnya ada. Ya, nggak apa-apa juga kan ini orang-orang hebat. Tadi bilang Mas. Jadi masih galau ya PAN ya? Apa gimana Mas Eko? Ya saya bilang tadi bahwa kita masih pendaftaran masih 7 bulan lagi, kampanye masih 8 bulan. Jadi artinya sudden death banget masih bisa kita lakukan, hari-hari terakhir masih bisa kita lakukan pendaftaran. Jadi ya sekarang berkomunikasi dulu sesuai dengan visi dan misinya sesama partai apa yang mau dilakukan untuk membangun bangsa ini. Kalau buat saya seperti itu. Jadi artinya ya kita punya dua jagoan, Pak Erick Thohir dan juga Pak Hasan gitu loh. Tapi kemudian kalau bagi Gerindra, Pak Wihadi sebenarnya merasa dinomor dua kan nggak sih setelah kemarin PAN justru duluan menawarkan nama Pak Erick di PDIP bukannya Gerindra? Saya kira tidak ada yang merasa dinomor dua kan, karena kan pertemuan Gerindra dengan PAN ini kan bukan pertemuan yang baru, tapi kan ini kan pertemuan hari ini adalah pertemuan balasan daripada Gerindra ke PAN yang sebelumnya
Ketua Umum PAN juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo pada saat itu. Jadi ini justru pertemuan kedua kali, pertemuan lanjutan. Jadi saya kira pertemuan lanjutan tentunya ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang sudah mengarah kepada pembicaraan yang teknis. Jadi saya kira tidak ada satu hal yang menduakan atau apa, tapi ini kan masih jauh seperti katakan tadi Mas Eko kan, masih jauh dan masih perlu penjajakan, dan ini masih berkembang terus, masih cair. Jadi saya kira kita tidak bisa langsung juga memutuskan ini dengan secepatnya dan segala macam, tapi kita masih melihat perkembangan berikutnya. Oke, Mas Burhan, ini kan PAN ini kan menawarkan nama Pak Erick Thohir begitu ya, non parpol, belum juga jadi bagian dari PAN. Sebenarnya kalau dilihatnya etis nggak sih nama Pak Erick ini dibawa-bawa kemana-mana oleh PAN nih untuk disandingkan, lumrah nggak? Begini, soal etis atau lumrah atau tidak kan tergantung perspektif dari masing-masing partai ya. Anies Baswedan sendiri juga bukan tokoh partai, tetapi digadang-gadang oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk posisi capres, bukan cawapres. Jadi poin saya adalah masing-masing partai itu punya kepentingan subjektif elektoral masing-masing, dan salah satunya ditunjang oleh faktor kotel effect. Karena pilpres dan pilegnya dilakukan secara serentak, semakin terasosiasi sebuah partai dengan figur tertentu, maka semakin terangkat elektabilitasnya. Apalagi jika figur yang bersangkutan punya elektabilitas yang memadai. Nah, Anies Baswedan sendiri meskipun bukan peringkat paling atas, tapi kan elektabilitasnya sebagai capres top 3. Nah, Erick Thohir terakhir data saya malah menunjukkan pemuncak klasemen sebagai cawapres, meskipun selisihnya dalam margin of error dengan Ridwan Kamil. Jadi pada titik itu mungkin ada kebutuhan buat PAN mengasosiasikan dengan Erick Thohir dan mendapatkan paling tidak kotel effect minimal sebagai cawapres jika Pak Wiyah bersedia untuk memilih Pak Erick Thohir. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah total untuk kenaikannya ini juga sudah dirasakan oleh PAN nih dengan membawa-bawa nama Pak Erick Thohir? Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.